pagi Romo Jem, selamat pagi Romo Bono. Saya malu loh sama Romo Bono. Saya masih di rumah udah dapat laporan Romo Bono udah datang. Tadi seperti tadi cerita Pak Haryanto, saya juga baru sampai rumah jam 12 karena pesawat Air Asia-nya delay 5 jam, tapi puji Tuhan nggak di pending sehari. Kita ngadain ini KKIKJ, ngadain Porta Santa di Kalimantan. Jadi dari Pontianak ke Singkawang sampai ke Kucing. Dan puji Tuhan kita semua sekarang ada di sini. Oke, kita mau cerita tentang keluarga. Sudah dilayang ya? Lanjut, Darsono. Subtema saya, subtema saya bagi tugas sama Romo Bono. Sebetulnya saya sangat terkesan dengan buku-bukunya Romo Bono. Ini ada di depan semua, nanti Romo Bono bisa kasih tahu juga inti-intinya. Tapi yang paling berkesan buat saya itu adalah miracle mindset. Kita itu harus punya mindset mujizat, baru mengalami mujizat. Tadi kan doa-doanya termasuk Romo Jem juga bilang keluarga itu harus setia, harus berjuang, harus menderita, harus berkorban dan seterusnya. Tapi kalau sudah ada di dalam miracle mindset, itu semua kita bisa syukuri. Benar nggak Romo? Ya, baca bukunya, baca. Mumpung tahun jubileum ini. Dan satu lagi juga bagus yang saya baca tentang keluarga. Ya, nanti beli silahkan bukunya, mudah-mudahan nggak kehabisan. Oke, saya temanya tentang jatuh cinta sama mencintai itu sama nggak? Beda apa sama? Beda ya? Ya, oke. Apa bedanya? Kalau sudah tahu beda, apa bedanya ya? Kita akan gali bersama, nanti bisa tahu sebetulnya bedanya di mana. Oke, lanjut. Nah, kalau kita bicara jatuh cinta, ingat lagunya Titi Puspa nggak? Ingat ya? Kita nyanyi sebentar. Mana? Felix sana? Nggak ada ya? Nggak apa-apa, kita nyanyi aja ya. Siapa yang pernah jatuh cinta? Siapa yang lebih dari 2 kali? Jatuh cinta boleh berkali-kali loh. Jatuh cinta lihat rumah bagus, jatuh cinta lihat bintang film. Romo pernah jatuh cinta nggak? Jujur, sering. Kalau Romo Bono gimana? Biasa jatuh cinta. Ya, jatuh cinta itu hal yang sangat wajar. Ya, tapi hari ini kita mau bahas ya tentang jatuh cinta, dan saya mau ajak. Kalau nggak ada pemusiknya kita nyanyi aja ya, ada teksnya kalau nggak salah. Teksnya ada dari sono. Ayo kita nyanyi ya, yang masih ingat nyanyi. Ini yang datang pasangan boleh berdiri. Yang datang pasangan silahkan berdiri. Malu. Ayo yang merasa pasangan berdiri. Nah gitu, tepuk tangan. Kalau tadi Romo James bilang sering, nanti kita undang ya untuk sharing. Ya. Mas Darsono pertanyaan dari Romo takut disuruh sharing, bilangnya ada pernikahan. Oke, aduh terlalu kecil ya. Oke, kita nyanyi saja. 1, 2, 3. Jatuh cinta. dia
cinta terjadi kita ulang tahun pernikahan 47, pacaran 7 tahun, berarti 54 tahun yang lalu. Nah, kalau bicara seperti yang Titi Puspa bilang, jatuh cinta berjuta rasanya, betul nggak? Aku. Contohnya ya, ini sedikit sharing aja. Dulu rumah saya itu di Bandung, di Panaitan. Dia rumahnya daerah Dago. Saya waktu pacaran awal-awal, saya suka bilang sama mama saya, "Mah, mau beli apa nggak di Dago ya, di toko bos, dekat rumahnya ya." Mamanya bilang, "Ya beli ini, beli." Biasanya saya kalau disuruh pergi-pergi itu males. Tapi dengan alasan mau beli sesuatu, jadi saya pergi ke toko bos. Alasannya ke mama. Tapi di toko bos beli kue. Waktu itu nggak punya uang, jadi beli kuenya juga cuma 1-2 lapis sedikit 1 ya, kue mangkok 1 gitu loh. Datang ke tempat kosnya dia. Mau mampir ya. Pura-puranya mampir ngasih kue, tapi sebetulnya ketemu gitu ya. Itulah ya. Itulah cerita. Telurnya cium. Itulah ceritanya jatuh cinta. Jadi bisa berbagai alasan. Sama Haryanto juga alasan ketemu saya bingung kan, kalau tiap hari ketemu dia nawarin diri, mau nggak diantar badminton. Saya tuh main badminton setiap hari. Jadi dia datang antar main badminton, dan untuk setoran waktu itu tuh zamannya kena pajak. Kalau dia datang ke rumah saya, adik-adik saya berlima tuh masih pajak malam ya. Malamnya gampang, bawa martabak. Setiap bawa martabak urusan selesai. Ya itu kan sedikit cerita tentang jatuh cinta. Jadi kalau kita sekarang ya Romo, nanti balik lagi ya Romo. Ternyata Romo James itu ngomong-ngomong jatuh cinta, jantungnya deg-degan. Jadi dari kata sosial itu jadi loh. Nah, katanya ada pernikahan. Oke, kita semua seperti tadi saya tanya tentang jatuh cinta. Semua itu mengalami jatuh cinta. Kalau bilang jatuh cinta, pemikirannya tuh langsung ke orang, ya. Tapi sebetulnya yang namanya jatuh cinta tuh macam-macam. Lihat mobil bagus ya, wah senang. Terus lihat lagi yang lebih bagus, jatuh cintanya pindah dari mobil ini ke mobil yang lain. Seperti itu. Atau mungkin kalau kita ibu-ibu lihat tas ya, lihat tas bagus, senang gitu ya. Oh cari uang, gimana ngumpulin uang supaya bisa beli tas itu, jatuh cinta gitu ya. Atau baju dan lain-lain. Tapi saya memang mau cerita tentang, karena bicaranya tentang keluarga. Keluarga asalnya dari dua orang, laki-laki dan perempuan, menjadi suami dan istri. Nah, awalnya sekali kita biasanya jatuh cinta dulu atau kenalan dulu? Banyak ya, banyak versi dan tidak salah. Ada yang kenalan dulu, kenalan, jalan sana, jalan sini, lama-lama orang ini menarik gitu ya. Katanya biar hitam, biar putih, biar jelek, biar bagus, tetap bilangnya paling cakep, paling bagus ya. Itu orang jatuh cinta. Jadi ada yang kenalan dulu baru jatuh cinta, tapi ada juga yang begitu melihat pandangan pertama ya. Ibu kayaknya sering nonton drakor ya. Kalau drakor itu selalu pandangan pertama ya, jatuh cinta. Tapi itulah suatu pengalaman yang wajar. Kita semua mengalami. Setelah jatuh cinta, terus setelah kenalan, terus makin lama makin dekat, terus pacaran, sampai akhirnya lebih serius lagi, akhirnya menikah. Menikah, kita ke gereja, kita terima sakramen perkawinan, betul nggak? Masih kan nggak janji perkawinan? Ketawa saya tanya ya, kalian tuh masih kan nggak janji perkawinan? Coba seingatnya ada. Saling mengasihi dalam suka dan duka. Dan malam.
saling. Saya, Esrina, akan mencintai Haryanto sebagai suami saya dalam untung dan malang, dalam sehat dan sakit, nggak ada alasan. Nanti Romo Bono benerin ya, saya salah nggak gitu. Tapi menurut saya nggak ada kata saling, karena kalau sudah saling, disitulah masalahnya. Saya baik sama kamu, kamu juga harus baik sama saya. Saya melayani kamu, kamu juga harus melayani saya. Akibatnya apa? Begitu kawin, begitu bulan madunya lewat, mulai kelihatan boroknya. Waduh, istri saya males sekali. Atau ternyata suami saya penjudi. Ternyata suami saya gampang ngelirik kiri kanan. Atau ternyata suami saya juga males, nggak mau kerja, dan lain-lain. Kalau kita ketemu pasangan yang seperti itu, dan kalau di mindset kita ada saling, udah pasti berantakan. Betul nggak? Ada satu ibu cerita sama saya, Bu Esther, tahu nggak? Suami saya nyeleweng di mana-mana. Terus apa yang dilakukan? Dia bisa, gue juga bisa, karena saling. Ya, jadi pertama kamu saling. Pak Haryanto sebetulnya nggak saling, cuma dia tadi gugup karena saya nggak siap. itu yang kalau saya lihat ya, itu yang mulai sebetulnya terjadi permasalahan dalam keluarga. Anak, Tuhan saya minta anak, doa sampai bertuntut-tuntut sampai ke Lourdes, sampai ke Fatimah, setelah 10 tahun dikasih anak. Terus anaknya kurang ajar. Terus gimana sebagai ibu? Aduh Pak, tahu kayak gitu mendingan kita nggak doa ya jadi nggak punya anak. Atau menikah alasannya apa? Mau punya keturunan. Terus kalau nggak punya anak terus gimana? Cari lagi kan? Karena alasannya mau punya anak. Jadi kembali lagi di dalam hidup pernikahan kita, apalagi yang sudah menerima sakramen perkawinan, kita harus balik lagi ke akar permasalahannya, ke sumbernya, ke awalnya ya. Ini dasarnya udah boleh lewat terus dasarnya. Nggak apa-apa, oke. Jadi itu yang mau saya ajak Bapak Ibu untuk kita kembali ke awal kita menerima sakramen perkawinan. Nah sebelum sampai ke sana, saya mau ajak teman-teman semua dulu untuk tahu bahwa tahun ini tahun jubileum. Sekarang sudah bulan Agustus, artinya tinggal Agustus, September, Oktober, November, Desember. Tahun jubileum itu tahun yang diberikan oleh Tuhan sebagai tahun yang penuh rahmat. Ada orang yang menjalaninya ya sudah biasa-biasa saja. Toh kita pernah ngalamin 3 kali tahun jubileum. Tahun 2000, ada yang tahu bahwa itu tahun jubileum? Tahun 2000 ya. Terus tahun 2015, 2016. Terus sekarang tahun 2025. Ada 3 kali kesempatan kita mengalami tahun jubileum, dan setiap tahun jubileum itu ada rahmat luar biasa yang Tuhan kasih. Pertanyaannya, kita berubah? Kita sudah berubah belum? Siapa yang merasa sudah berubah? Ayo, jangan saya yang kedengeran suara aja, tangannya tunjuk jari juga. Jangan bebek Bu, berani Bu, berubah. Siapa lagi yang merasa sudah berubah? Oke, ini anak buahnya Romo Bono yang berubah, orang lain nggak ada yang berubah. Coba saya tanya, berubahnya dalam hal apa? Banyak hal yang berubah dari saya dalam melayani keluarga, di komunitas, dan banyak. Tadi apa? Damai? Melayani, istilahnya sudah penuh kedamaian dalam melayani baik di keluarga dan komunitas. Ya. Merasa damai dalam pelayanan, baik di keluarga atau di komunitas. Ibu datang, ada anggota keluarga nggak di sini? Nggak ada. Ya, ini saya kasih satu aja. Kadang-kadang kita suka merasa kita sudah berubah, sudah merasa lebih damai, sudah merasa lebih sukacita ya dalam pelayanan maupun dalam
tim pelayanan ya, sama-sama komunitas ya. Coba sekarang saya tanya Debbie deh, dia berubah nggak? Atau masih ada yang lama? Jangan takut, jujur. Seratus berubah begitu ah. Ya, ini saya cuma mau kasih contoh. Kadang-kadang kita merasa berubah kitanya, ya. Tapi yang Tuhan mau adalah orang lain melihat kita berubah. Jadi kita, nah ini yang suka terjadi juga dalam hubungan suami istri. Saya sudah berubah loh, saya sudah ngalah, aku sekarang giliran ngalah gitu. Tapi belum tentu pasangan itu merasa berubah. Karena contohnya misalnya contoh lah ya, saya sama Hayanto, nanti kalian mama pulang ke rumah ribut. Misalnya, tapi saya lakukan sih biasanya, ini contoh ya, contoh. Ada seorang istri yang biasanya berharap sesuatu kepada suaminya, minta izin boleh jalan-jalan, minta izin boleh beli tas bagus, tiba-tiba baik sama si suami, melayani, mau makan apa, segala macam. Si suami pikir istri saya berubah, iya kan? Tapi kita udah dosa loh, kita udah nipu dia, karena ujung-ujungnya saya ada maunya. Nah, kalau si suaminya nggak peka atau nggak mampu, hubungannya jadi baik atau nggak baik? Jadi nggak baik. Akhirnya dia pergilah ke Pak Yuyu. Tanpa saya ngomong ibu, Pak Yuyu langsung kasih nih Western tas branded, sedang nggak? Nah, itulah yang akhirnya terjadi nanti ada will, ada feel. Si suami pura-pura nggak peka, orang lain lebih peka, betul nggak? Jadi di dalam hidup pernikahan itu memang banyak ranjaunya, banyak bahayanya. Tapi kembali lagi, puji Tuhan kita ada di tahun jubileo. Rahmat Tuhan kalau saya bayangin ya selalu, rahmat Tuhan itu seperti hujan. Kalau waktu di Sarawak saya kehujanan, nah Tuhan lagi kasih rahmat. Atau sebaliknya waktu saya di Holiday di Roma, panas sekali, sampai 41-42 derajat. Tapi saya nganggap itu rahmat Tuhan memberi panas. Jadi kembali lagi, miracle mindset itu kita harus terus berpikir bahwa dimanapun saya berada, saya ada dalam zona mujizat ya. Itu. Nah ini ajakan saya ke teman-teman semua juga. Perjalanan pernikahan enggak gampang. Suami istri beres, sama anak nggak beres. Suami istri beres, sama mertua orang tua nggak beres. Sama saudara nggak beres. Sama anak beres, sama suami istri nggak beres. Ada pasangan-pasangan yang sudah menikah puluhan tahun, akhirnya masing-masing. Ada yang pisah rumah, ada yang pisah raja, ada yang pisah kamar, ada yang bahkan di rumahnya pun peralatan dapur atau bahan-bahan di dapur, kecap sendiri, gula sendiri. Jangan ketawa, ini terjadi. Jadi suami istri itu karena anak, dia nggak bisa cerai, malu katanya. Malu sama tetangga, malu sama anak, malu sama cucu. Tapi hidupnya udah nggak oke. Jadi apa yang terjadi? Di dapur dibagi dua, bukan hanya pisah keranjang aja. Barang-barang di dapur pun saya pernah masuk ke rumahnya. Saya mau ambil kecap. Dia bilang, Bu, jangan itu punya suami saya. Ambil kecap yang ini, gitu kan? Lucu kan? Tapi terjadi. Nah, apakah mau hidup seperti itu terus? Kalau saya tanya sama teman saya itu, ya gimana lagi Bu? Cerai nggak bisa, saya hidup dari dia, saya nggak pernah kerja, mau nggak mau saya orang yang tidak berdaya. Jadi ya jalani aja. Sampai kapan? Sampai mati. Nanti tinggal lapor sama Tuhan. Tuhan, kenapa saya dikasih suami seperti itu? Nah nanti dia mau jelasin ya dalam sakramen perkawinan. Kadang-kadang memang itu rencana Tuhan itu Tuhan izinkan terjadi. Kenapa kita dapat suami seperti itu? Kenapa kita dapat istri seperti itu? Atau kenapa kita dapat mertua seperti itu? Itu semua memang misteri, tapi perlu kita gali. Tuhan itu mau apa sih dalam hidup kita? Kuncinya Tuhan mau kita praktek mencintai. Kalau mencintai orang yang kita suka gampang nggak?
Paus Fransiskus bilang, mari kita jadi tanda. Jadi ada 3 hal ya, tahun jubileum ini kita dipanggil untuk jadi tanda harapan nyata untuk yang membutuhkan. Sebelumnya, Darsono. Ya, nggak apa-apa. Kedua, untuk jadi pribadi yang semakin dewasa. Katanya kerahiman, kemana-mana bawa pakai logo kerahiman, tapi perbuatannya belum. Kadang-kadang kita memang dituntut sama orang-orang sekitar. Tapi tuntutan itu bukan membuat kita takut, tapi justru membuat kita diingatkan sama Tuhan. Ayo, balik. Nah, seperti contoh ya, saya ingin kita semua menjadi tanda. Kita manusia tuh sering lupa. Saya pun suka gini doa, Tuhan, saya mau setiap langkah saya bersama Engkau. Tapi udah sore, udah malam, waktu doa, seolah-olah Tuhan Yesus bilang, kamu tinggalin saya loh, rencana sendiri, kerja sendiri, ngomel sendiri. Mana Yesusnya gitu kan? Jadi memang manusia itu perlu tanda. Apakah pakai pins, apakah pakai buku, apakah pakai, nah sekarang saya pakai ini tandanya supaya ingat kalau lagi ngomel-ngomel, ingat loh, ini tahun jubileum. Gambarnya 4 orang berpelukan. Berarti Tuhan kan mengutamakan persaudaraan, kerukunan, jangan egois, jangan sok-sokan, dan salibnya misalnya jangkar yang memang harus harus betul-betul masuk mengandalkan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesusnya sekarang merunduk kepada kita yang tidak berdaya untuk terus melimpahkan rahmat kerahimannya. Jadi dalam hidup kita sehari-hari, mungkin saja kalau yang datangnya suami istri bisa gandengan tangan. Kita bertobat yuk berdua. Kita sama-sama jalanin sebagai tanda buat anak-anak, buat lingkungan. Tapi kalau kita yang datang sendiri, kita tiba-tiba datang, peluk suami, gitu ya. Wah, ada apa ini? Kok tiba-tiba baik? Selama-lama ini gak pernah peluk, kok sekarang tiba-tiba peluk? Karena kebiasaan suka minta, suami malah gak happy dipeluk. Wah, jangan-jangan dia lagi mau minta apa nih, gitu kan? Ya, hal-hal seperti itu. Saya ingin Bapak Ibu punya niat yang ada di sini semua, punya niat dalam hati, bilang Tuhan, saya mau jadi tanda Tuhan hadir ya. Nanti saya bagikan juga gambar ini, gambar kerahiman, memang tipis, tapi bagian belakangnya bisa ditulis. Nanti boleh ditulis tanggal, boleh ditulis hal penting, boleh ditulis sesuatu yang ya Tuhan, mulai hari ini saya mau bla 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 ya, ceritanya seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke titik awal ya tadi. Ya. Jadi ingat firman janji perkawinan, aku akan mencintaimu. Artinya bukan saling ya. Tadi saya sudah bilang ini bukan saling. Jadi kata saling itu mulai dihapus di kamus kita ya. Kita mau mencintai seumur hidup. Jadi bukan saling, bukan bersyarat, tapi perlu komitmen. Pasangan kita bisa nggak setia? Bisa. Tapi kalau pasangan kita nggak setia, kita jangan ikut-ikutan nggak setia. Karena si jahat masuk ke situ. Justru kita kalau pasangan kita nggak setia, kitanya yang justru harus lebih setia untuk supaya dia sadar bahwa dia juga sebetulnya ada janji pernikahan. Sebetulnya setiap orang itu punya hati nurani. Tapi kenapa orang itu bisa nyeleweng ke sana ke sini? Kadang-kadang dia mengambil hal-hal yang tidak menyenangkan buat dia, terus itu dijadiin senjata. Contoh ya, ada seorang ibu suami istri mau cerai, datang ke Romo, bukan di paroki ini ya, di paroki lain. Datang ke Romo, tapi datangnya satu-satu. Romonya bilang nggak mau. Saya mau datang kalian berdua. Gimana datang berdua? Orang yang satu udah mau cerai, yang satu nggak cerai, jadi nggak pernah bisa datang bareng. Akhirnya, ya itu saya juga kurang happy sama Romo itu ya. Bukan ngeberesin Romo, tapi seolah-olah itu bukan urusan saya kalau kalian nggak datang berdua gitu ya. Dan yang lakinya itu kebetulan orang dewan paroki, Pak Yuyu, bukan di gereja ini, tenang. Jadi
si Romonya lebih dekat ke si suami. Dengan cerita-cerita si suami, dia melihat bayangan si istrinya nggak beres gitu. Tapi karena Romonya nggak mau ketemu, akhirnya mereka, si suaminya ini mau nggak mau tetap daftarin ke pengadilan untuk proses cerai. Setiap proses cerai itu harus ada alasan. Alasannya apa? Dicari-cari alasan. Alasannya katanya, selama saya menikah lebih dari 20 tahun, istri saya nggak bisa masak. Kalau alasan suami kayak gitu, mungkin saya udah dicerai sama Pak Haryanto lama udah berapa lama yang lalu. Jadi pengadilan nggak bisa ketok palu kalau nggak ada alasan. Jadi yang dicari-cari alasan. Apa alasannya? Tidak bisa masak. Jadi akhirnya terjadi perceraian. Hal-hal seperti itu kan sangat disayangkan dalam arti setelah 5 tahun kemudian si suami mulai sadar bahwa dia salah. Tapi kan udah istilahnya udah ketok palu, ya, malu juga sama kiri kanan. Nah, itulah bahaya-bahaya yang harus kita jaga terus ya. Itu hanya sekedar contoh. Jadi kembali lagi perlu komitmen. Komitmen itu saya dan Tuhan. Baru bisa kuat. Kalau komitmen sama pasangan, sama suami atau sama siapa, dia nggak komit, kita juga jadi nggak komit kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, nah ini nih, saya baca dari buku Romo nih. Kayaknya waktu persiapan pernikahan, kayaknya yang nomor 4 sama nomor 5 ini nggak pernah disebutin. Disebutin nggak ya dalam pendidikan pernikahan? Saya kan udah married-nya udah 47 tahun yang lalu, dan waktu saya mau terima sakramen perkawinan nggak ada cerita ini. Ternyata manusia itu punya kelemahan. Di sini ada nggak yang nggak punya kelemahan? Semua punya kelemahan ya? Semua. Nah, contoh, kita sebagai wanita, kita tuh harusnya tahu kelemahan laki-laki. Satu, dia itu kalau salah nggak pernah mau ngaku salah, betul nggak? Tapi yang terjadi, si istri nggak sadar bahwa itu kelemahan laki-laki. Bahkan biasanya dikejar, ayo ngaku salah, ayo ngaku salah, ngaku salah, sampai udah nggak bisa apa-apa. Karena itu kelemahan laki-laki, susah ngaku salah, dia tetap nggak ngaku, sampai si istrinya kejar terus kan. Nah, itu yang terjadi ketidaknyamanan. Pulang ke rumah, kenapa wangi, kenapa pulang malam, kenapa nggak makan malam, dikejar kan. Dia tanya sebetulnya waktu mau pulang itu dia udah mau ngaku, sorry ya, saya pulangnya malam karena terpaksa diajak makan sama istri bos. Istri bosnya dekat-dekat, jadi bau minyak wangi, dia udah punya pikiran baik gitu ya. Tapi karena si istri tidak kasih dia kesempatan untuk bercerita, dengan muka yang garang, dengan marah, langsung dicegar. Nah, itu sebetulnya kelemahan laki-laki. Nggak mau ngaku, takut. Karena begitu dia ngaku, ya tadi saya diajak makan sama istri bos. Kenapa bau wangi? Ya soalnya dianya dekat-dekat. Kamu kenapa nggak menghindar? Terus kenapa ini ada baju ada lipstick ada apa? Nah, kelemahan perempuan juga kayak bapak-bapak, suka kepo, suka mau tahu segala macam urusan. Di kantor udah ruwet, berhadapan dengan segala macam permasalahan. Sampai rumah istrinya nanya dari A sampai Z. Pergi sama siapa, makan sama siapa, ketemu sama siapa, tadi ngapain? Gitu kan. Nah, ini kita harus belajar. Bukannya misalnya tahu ya, kita sebagai istri tahu kelemahan laki-laki itu susah ngaku dosa atau susah minta maaf. Ya kita nggak usah cecer, tapi dia bisa berubah dengan sikap dia. Biasanya, misalnya ya, ini apa? Kopi kok nggak panas, kopi kok nggak manis. Biasanya suka ngomel. Hari ini dikasih yang lebih jelek, karena kita kan lagi kesel kan. Kasih yang lebih jelek, dia bisa bilang ih manis ya, enak ya. Itu kita harus melihat sebagai suatu permintaan maaf.
punya hobi yang kita nggak bisa larang. Apalagi di sana matanya lebih gampang tergoda. Itu harus ngaku loh laki-laki. Betul nggak Pak Yu? Kita katanya rumput tetangga lebih hijau. Bukannya berarti kita mau ngetes suami kita nih. Kasih perempuan cantik, pakai mini, nggak pakai BH. Oh, kita mau ngetes. Dia setia enggak? Salah. Karena itu kelemahan laki-laki. Jadi kalau sambil jalan di mall, dia jalan, dia bilang sama saya, lihat tuh perempuan itu cantik. Kita gak usah cemburu. Memang itu kelemahan dia. Biarinlah coba lihat saja. Ya, biarin deh. Tinggal bilang aja, itu cuma bisa dilihat. Di rumah ada yang gratis. Jadi susah aku bersalah, egois ya, dia juga egois. Terus apa lagi? Misalnya ya, hobi wanita, judi, dan egois. Itu kelemahan laki-laki. Jadi jangan dicecer kelemahannya, tapi justru si perempuan itu harus maklum. Nah, bapak-bapak, perempuan ya, pendendam. Jadi jangan bikin dia sakit hati, itu sampai kemana-mana ingat terus. Betul loh? Betul nggak? Yang suami-suami ini tahu nggak istrinya pendendam? Sifat atau kelemahan wanita itu pendendam, sakit hati, terus kepo yang tadi saya bilang. Bukan urusan kita juga ikut ngomong, ikut dengerin, ikut gosip, sana gosip, sini gosip. Itu kelemahan wanita. Jadi daripada dia gosip Pak, daripada dia nanya kita ngapain aja, lebih baik pulang ke rumah itu cerita. Udah cerita selesai, dia merasa dihargai. Banyak perempuan yang merasa tidak dihargai. Udah masak enak ya, Bu Mei, betul lah. Udah masak enak, udah keringetan di dapur sampai 2-3 jam. Begitu siapin di meja makan, Mak, sorry Pak, ada rapat. Dia merasa tidak dihargai. Dan juga nggak berarti. Suka nggak? Para wanita merasa tidak berarti. Ini kelemahan ya, ini kelemahan, karena kelemahan. Nah, maksud saya, kalau kita sebagai wanita tahu kelemahan laki-laki, mulai maklumi, jangan dicecer. Ada satu cerita, suaminya kayaknya selingkuh, kayaknya karena di mobil itu tiba-tiba ada tiket Ancol, ada lipstik ketinggalan. Nah, si istri ini nyecer, tapi kemana? Terus ya dicecer. Si suami takut menyakiti hati istrinya, jadi dia nggak mau cerita. Tapi istrinya tahu dari beberes di mobil ada tiket ke Ancol. Begitu ketahuan, istri sudah punya persepsi negatif. Si suami juga udah mulai takut. Wah, saya ketahuan salah nih. Oh, tadi mobilnya dipinjam sama teman. Ya udah, istrinya tenang. Besoknya temannya istrinya kasih lihat foto, gua lihat kok suami lu ada di Ancol. Padahal nggak sejauh pikiran si istri. Tapi karena tidak ada kejujuran, karena tidak ada keterbukaan, karena si suami tahu istrinya pendendam, jadi dia nggak ngomong. Jadi banyak sekali celah-celah yang menyebabkan hidup kita itu amburadul gara-gara orang lain. Nah, diharapkan setelah kita tahu kelemahan suami, bukan dicecer tapi disupport. Oh, dia hobi mainin itu burung, nyanyi-nyanyi gitu ya. Ya udahlah, biarin aja. Jangan dimatiin, karena dimatiin besoknya beli lagi, karena itu hobinya dia. Ya, selanjutnya lagi, bapak-bapak juga, kalau tahu istrinya kepo, dia mungkin ya kasihan. Kalau istri yang tidak kerja di rumah itu, anak pergi, pembantu nggak ada, dan di rumah dia kerja dari pagi sampai sore sampai malam. Dia mau cerita apapun nggak bisa.
Percuma saya kawin udah puluhan tahun juga, padahal dulu dia yang kejar-kejar saya, jatuh cinta sampai berlutut. Itulah kenyataannya. Nah, lanjut. Kalau kita mau kembali ke titik awal, jadi poinnya adalah Tuhan mau kita mencintai. Susah kan? Percuma nggak? Udah tua, nggak ada yang sia-sia. Tuhan masih kasih kita umur, masih kasih kita kesempatan untuk mencintai. Apakah bisa mencintai seperti yang Tuhan mau? Itu urusan nanti. Tapi yang penting kita sekarang adalah kita punya niat. Tuhan, saya mau mencintai. Saya mau. Itu dulu ya, punya niat. Nah, tahapannya ada 2 hal aja yang perlu Bapak Ibu lakukan. Bisa ada hari ini masih sehat, masih bisa datang, masih bisa berkomunitas, syukuri. Saya punya adik paling kecil ya, beda 12 tahun. Suaminya waktu itu bypass, jadi Haryanto bypass, 2 minggu kemudian dia harus bypass. Kalau Haryanto memang ketahuan, dicek, dikirim ketahuan ada 14 sumbatan dan dokter bilang harus bypass dan dia tidak mengalami gejala apa-apa. Sedangkan adik ipar saya pasang ring, terus sampai dokternya bilang nggak bisa pasang ring lagi, harus bypass. Jadi kondisi dia udah jelek, padahal umurnya 60 tahun, kondisi sudah jelek, tapi dia merasa kuat karena lihat kakak iparnya sudah di bypass di dokter yang sama, di rumah sakit yang sama dan sehat, sembuh. Dia akhirnya di bypass juga. Dokternya bilang besok bisa pindah ke kamar biasa, tapi malamnya ternyata ada masalah, semuanya turun dan akhirnya meninggal. Yang saya mau cerita, adik saya cerita gini, kita waktu hidup sering ribut, tapi pada saat saya merasa ingin pegang tangan dia aja, udah nggak bisa. Percuma nyesel juga. Nah sekarang pegangan tangan, saling pasangan. Coba rasakan, masih nyetrum nggak? Kalau udah nggak nyetrum, nanti ada pemberkatan pernikahan lagi ya Romaya. Ikut sama kawin masal, diberkati lagi. Kalau nggak paham jatuh, masih nyetrum. Nah bicara soal nyetrum, ada orang yang bilang katanya, udah hambar, udah nggak terasa apa-apa. Saya baca buku Roma juga ya, bahwa manusia itu punya energi. Energi itu nggak bisa hilang, cuma bisa dirubah. Kalau saya punya energi, saya mau marah, saya bisa marah dengan energi. Saya mau berbuat baik, saya juga pakai energi itu. Jadi yang harus kita lakukan adalah merubah energi yang ada dalam diri kita. Kenapa ada orang yang tenang, terus sampai suatu titik tiba-tiba meledak? Itu karena dia sendiri udah nggak tahan energinya, sama dia ditahan, tapi jeleknya dia bikin energi itu jadi negatif. Sampai suatu hari meledak keluar, orang-orang kena marah, dianya juga kena stroke, akhirnya sakit. Mari nanti tanya Romo ya, mudah-mudahan nanti waktu meditasi Romo ngajarin kita merubah bagaimana energi yang negatif itu jadi positif. Kalau kurang waktunya kita bikin lagi event ya Romo ya. Nah itu bicara tentang energi, jadi kita semua punya energi ya, jadi nggak bisa hilang gitu aja, cuma bisa dirubah, bisa dipindah menjadi apa. Jadi sekali lagi Bapak Ibu syukuri. Bisa hari ini bersyukur atau menyesal atau apa, saya nggak tahu. Tapi Tuhan mau bersyukur. Bersyukur atas hari yang Tuhan kasih, umur yang Tuhan kasih, mungkin juga pengalaman-pengalaman enak, nggak enak yang Tuhan kasih, syukuri. Karena seperti Suster Faustina bilang, masa lalu dia nggak bisa apa-apain. Yang dia bisa lakukan dengan masa lalu hanya bersyukur. Terima kasih Tuhan karena saya bisa melewati masa lalu hingga hari ini. Dan yang kedua yang Bapak Ibu harus lakukan adalah buat rencana.
Jangan, ya sudah Bu Esther, udah lansia, udah tua, udah kemana-mana nggak bisa main mobil sendiri, di rumah aja, anak cucu mantu udah nggak ada, suami atau istri udah meninggal, ya sudah. Bangun tidur, jalan-jalan sedikit, makan pagi, terus istirahat sebentar, tidur, nanti siang makan lagi, nanti sore makan lagi, malam seperti itu, besok terus kayak gitu sampai Tuhan panggil. Saya punya adiknya mama juga, dia orang Kristen, tapi dia bilang, buat apa yang saya hidup, suami nggak ada, anak nggak punya, buat apa saya hidup? Nah, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang sebetulnya menurut saya sangat menyedihkan. Tuhan kasih kita umur, Tuhan mau kita berkarya. Dulu saya pernah ke Tacloban City ya, di Filipina, pergi ke satu rumah, isinya tuh para lansia. Ada yang udah buta, ada yang cuma diranjang aja, ada 5 orang. Pagi-pagi ada Romo datang. Dalam hati ini, wah Romo ini baik juga ya, mau mendoakan si para lansia ini. Tapi waktu saya amati, justru Romo ini minta didoakan oleh si oma-oma di sana. Saya bilang, Romo, saya pikir Romo mau doain mereka. Enggak Bu, saya butuh doa-doa dari oma-oma semua untuk saya mulai hari saya. Jadi artinya tidak ada orang yang tidak berguna. Kita ada waktu berdoa, ya berdoa. Bahkan orang yang lagi sakit di rumah sakit pun jangan mengeluh, Tuhan kenapa saya sakit. Pakailah waktu untuk berdoa. Ya, jadi semua waktu itu bisa kita pakai. Jadi kembali lagi, saya ingin ajak Bapak Ibu punya rencana. Saya mau belajar mencintai seperti yang Tuhan mau. Hendaklah kamu sempurna seperti Tuhan sempurna. Sempurna dalam hal apa? Bukan dalam hal nyanyi, bukan dalam hal ngomong, tapi dalam hal mencintai, mengasihi, mengampuni. Itu yang sering bilang susah ya. Susah atau gampang mengampuni? Susah tuh Romo. Berarti sekitar ini ada gunanya Romo. Ya, jadi saya harap teman-teman bersyukur, buat rencana baru, karena sebetulnya tadi sudah kita berdoa juga. Mencintai itu sama dengan kita rendah hati, kita mengampuni, kita mengasihi. Kita harus lihat orang lain lebih penting. Nah, setelah sampai sekarang, ada yang bisa menyimpulkan nggak bedanya jatuh cinta dan mencintai? Nah, udah dapat 100. Dapat 100 Romo. Kita tinggal lihat omongannya sesuai kalau. Betul ya buat teman-teman semua. Jatuh cinta itu saya lihat dia senang, saya lihat dia happy. Kalau nggak ketemu kayaknya serasa bagaimana, tapi begitu ketemu, mungkin yang dilihat sama kita sebel, lagi-lagi kita ya. Tapi yang senang kita itu yang jatuh cinta. Kalau mencintai justru adalah kita harus fokus ke orang itu. Salah Bu Esther, enggak apa-apa. Tuhan bilang mencintai tanpa syarat. Susah. Tapi buat Tuhan, kalau Tuhan suruh sesuatu, pasti kita juga bisa. Cuma perlu usaha. Ini yang Tuhan mau ya, supaya mencintai kita levelnya naik. Bukan sampai di dasar saja waktu senang, happy, udah gak senang tinggalin, udah peot, tinggalin cari yang muda ya. Atau kalau suami saya miskin terus, saya cari yang kaya, masa mau hidup kayak gini terus. Itu semua karena masih cinta diri. Tapi Tuhan mau kita mencintai seperti Yesus. Yesus mencintai kita semua. Dia datang ke dunia mau disalibkan? Enggak, awalnya enggak. Allah mengirim putranya untuk menyelamatkan kita. Dengan cara apa? Dengan berbagai cara, yang penting kalian selamat. Dengan akhirnya dia mengorbankan diri sehabis-habisnya, disalib apa segala macam. Tujuannya cuma satu, bahwa saya sebagai Yesus putra Allah bertanggung jawab untuk keselamatan kalian semua manusia. Begitu pula dengan para bapak. Para bapak ini seperti Yesus di kepala keluarga.
Sebetulnya rumah tangga itu berantakan apa nggak berantakan itu tanggung jawab suami loh. Hei suami. Nah, sebaliknya wanita itu sebagai apa? Penolong. Kalau, ya, tapi disebutin kalau tulang rusuk itu wanita itu sebagai penolong. Kalau suami sama istri kalau kayak gitu, yang lebih kuat yang mana? Yang laki apa yang perempuan? Yang benar. Jadi penolong itu harus lebih kuat dari yang laki-laki kan? Jadi kalau laki-lakinya salah, yang punya mau dipukul. Jadi harus bilang juga, Tuhan, saya istri, saya ini penolong, makanya saya harus lebih kuat dari si suami. Kalau suaminya ngaco, kita yang harus bimbing dia, tarik dia. Nah kalau udah bosan, kalau mau itu nanti biar Romo Bono yang jawab. Memang kadang-kadang kembali lagi ya, kalau kita bilang bosan ya tadi siapa yang bilang bosan? Kita kadang-kadang ya egois itu, aduh lihat lu lagi bosan. Suaminya kalau bisa ngomong, aduh gue lebih bosan lagi dari itu. Dulu cantik ya, sekarang udah peot-peot gitu ya. Apalagi sekarang perempuan kan banyak yang operasi plastik. Dia lihat ke kiri ke kanan, Pak Haryanto nih paling sering. Ini bilang cakep ya, cantik ya. Saya kadang-kadang bilang, itu semua operasi. Oh gitu ya. Kalau kita nggak operasi kan kita kelihatannya jelek kan, kayak orang lain. Ya contoh lah Titik Puspa, hebat sekali kan, kelihatannya cantik sekali kan. Tapi kan kita nggak tahu operasinya di mana-mana. Sekarang bintang film juga ada operasi di muka, ada di pantat, ada di mana-mana ya. Jadi kalau lihat, wah seksi gitu kan. Nah, jadi kalau tadi saya dengarnya suara ibu itu bilang bosan. Anggaplah pernikahannya sudah 40 tahun yang lalu ya, bosan katanya gitu. Kalau bisa tanya suaminya, aduh bu, dia bosannya sekarang, saya tuh udah dari 20 tahun yang lalu bosan. Jadi kembali lagi kadang kita hanya mikirin diri kita, nggak mikirin orang lain. Dulu katanya pintar masak, sekarang lagi-lagi catering. Kenapa nggak mau masak? Kukunya kan rusak gitu kan? Banyak hal. Jadi kembali lagi, kalau kita melihat dengan kacamata kita untuk kebaikan kita, pasti Bapak Ibu hidup akan tercerah. Tapi kalau sekarang belajar, Tuhan, saya diberi suami seperti ini. Aduh, kekurangannya banyak Tuhan. Tuhan bilang, justru kamu kan penolong. Kamu tolong dia supaya sama-sama masuk surga. Karena Tuhan bilang kalau lu sendiri yang masuk surga, suami lu enggak, gua turunin lu juga. Kamu suami istri, 2 jadi 1. Mau nggak? Nggak mau kan? Nah, mari kita masih dikasih waktu sama Tuhan memperbaiki relasi. Yang penting dari kita. Kalau pasangannya nggak mau, urusan Tuhan. Tapi kita ingat, doa koronka. Yesus bilang, doakan doa koronka untuk orang itu. Karena dengan kalian berdoa koronka, engkau mendekatkan orang itu kepadaku. Jadi kasarnya ini, aduh Tuhan, saya sudah tidak berdaya Tuhan. Saya doain aja dia. Ini Tuhanlah yang merubah dia, memberkati dia dan lain-lain. Saya lihat ada putih-putih itu, ada Santa di belakang. Suster, maju ke depan suster. Ayo suster. Biar saya lebih semangat. Nanti ledekin suster udah pernah jatuh cinta belum? Ayo suster ke depan. Berapa satu? 2. Calon suster juga boleh. Ayo suster, biar semangat. Jadi ini suster-susternya luar biasa. Walaupun kebayangnya keluarga suami istri, tapi suster mau datang. Karena suster juga anggota dari keluarga, betul kan? Iya, betul. Ibu. Ini suster. Jadi kita bisa ada seminar hari ini juga karena doanya suster-suster. Betul. Terima kasih suster, duduk di depan. Ya, kasih saya semangat suster. Soalnya dari datang saya udah suruh duduk depan, nggak mau saya nggak apa-apa. Tenang, saya di depan saya bisa panggil. Itulah yang menjadi pasarnya di depan suster. Oke, lanjut.
orang yang mencintai, kalau mengandalkan diri sendiri kalian pasti gagal. Pasti gagal. Nah, yang harus kita lakukan adalah nempel sama Tuhan, mengandalkan Tuhan. Saya kasih beberapa janjinya Tuhan ya, berkaitan dengan yang kita mau bahas. Contoh dari Diary Faustina. Jadi karena kita berdevosi kepada kelahiran ilahi, jadi buku ini menurut saya penting harus punya. Kemarin ada satu ibu kasih saya buku ini. Saya bilang, kenapa dikasih saya? Aduh Bu, saya nggak punya waktu bacanya. Saya dalam hati ya, menyesal sekali ya. Kenapa dia udah punya sesuatu yang luar biasa, tapi malah dia nggak membaca, malah dia kembaliin. Tapi terus dia tambahin, Bu Esther kan mau ke Merauke, Ibu bawa ya bukunya buat kasih orang Merauke. Oke, jadi masih ada perbuatan baik ceritanya ya. Tapi menurut saya sangat sayang karena dalam buku Diary Faustina ini betul-betul mencatat apapun yang Suster Faustina dengar dari Tuhan Yesus. Dari Tuhan Yesus ya. Jadi nanti boleh beli, boleh baca. Nah, pertama di nomor 1578. Rahmat kerahimanku hanya dapat diperoleh dengan menggunakan satu bendera, yakni pengharapan. Kalau kita mau dapat rahmat Tuhan, satu aja dasarnya, percaya. Tuhan bilang, kalau kamu berdoa, kalau kamu sedang mengantar orang itu kepadaku, percaya aja. Itu aja yang penting ya. Jadi Bapak Ibu mau punya keinginan, Tuhan saya mau jadi istri yang baik, Tuhan saya mau jadi suami yang baik, Tuhan saya mau jadi suster-suster yang baik yang bisa menghibur, mendoakan para umat. Punya niat ya, niatnya itu disampaikan kepada Tuhan, tapi nggak bisa hanya niat, perlu langkah. Nah, untuk melangkah ini supaya kita nggak ragu-ragu, kita pegang janji-janjinya Tuhan. Tuhan bilang saya akan kasih rahmat kalau kamu bawa pengharapan. Semakin besar berharap pada Tuhan, semakin Tuhan akan B2479 DOJ Suzuki minta dipindahin. Kalau nggak dipindahin dikonversi. B2479 DOC. Ya. Oke, lanjut. Di 1273, jadi di buku diary ini ada nomornya sampai sekitar 1800 kalau nggak salah. Jiwa yang mengandalkan kerahimanku adalah jiwa yang paling beruntung, sebab aku sendiri akan menjaganya. Ini janjinya Tuhan. Jadi dalam hubungan suami istri misalnya, Tuhan saya mulai hari ini mau melayani suami saya. Kalau kemarin disuruh masak saya nggak mau, hari ini saya mau belajar melayani dengan masakan saya. Dia sudah berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya mau melayani suami, melayani anak-anak dengan masakan saya. Tapi karena baru sekali masak setelah kawin 50 tahun, kira-kira masakannya enak apa nggak enak? Saya pernah mau coba masak, saya masuk ke dapur, udah lebih dari setengah jam Haryanto masuk dapur. Ngerjain apa sih dari tadi kok nggak kelar-kelar dia bilang gitu kan? Akhirnya kelar lah terus aja. Enak nggak enak? Kira-kira enak apa nggak enak? Nggak pernah latihan mana mungkin enak? Nggak enak. Jadi akhirnya dia komentar, udah nunggu setengah jam lapar nggak enak. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan bilang, nah kalau kayak gitu, kamu yang masak saya yang makan, setuju? Setuju. Jadi semua itu kalau diambil positifnya, semua itu ada positifnya. Karena kalau saya yang masak, habis bahan nggak bisa dimakan. Kalau dia yang masak, gasnya irit, bahan juga nggak terbuang, dan yang makan enak. Sampai anak saya kalau masak di Melbourne, dia langsung tanya ke saya, Mah, yang papa masak yang mana? Yang mama masak yang mana? Saya pikir wah dia pengen nyobain masakan saya ya. Taunya enggak. Sama anaknya, sama Ryan, sama Rex. Kalian makan yang punya grandma ya, ini punya mama. Ya kamu makan karena dia pikir sayang. Udah mulutnya enak, jadi ya fakta. Apakah terus sakit hati? Apakah sedih? Saya bersyukur. Karena kalau kayak gitu kan nggak disuruh masak lagi. Contoh ya, ini cerita sekian puluh tahun yang lalu. Kita
adalah sukacita. Tapi kalau kesel, waduh, saya ketahuan nih nggak bisa masak, saya menghina, saya apa ya, bodohnya sendiri menurut saya ya. Jadi kita harus selalu kembali lagi Romo bilang punya energi, pakai energi untuk hal yang positif ya. Nah, dan lain, Yesus bilang di 5:73, jangan takut akan suatu pun, aku menyertaimu. Semua masalah ini ada dalam tanganku, dan aku akan menghantarnya sampai menghasilkan buah sesuai dengan kerahimanku. Karena tidak ada suatu pun dapat menghalangi kehendakku. Yesus itu mau kita rukun, damai, sejahtera, sukacita. Kalau keinginan Yesus seperti itu, si jahat atau apapun tidak bisa menghalangi kehendak Tuhan. Yang sering terjadi kitanya dengan free will kita yang menghalangi kehendak Tuhan terlaksana. Contoh ya, saya sampai berapa menit lagi ya? Apa udah selesai? Contoh, ada satu ibu, dia udah menikah lebih dari 20 tahun. Dia datang ke saya, dia bilang, "Esther, suami saya itu suka pukulin saya." Terus ada teman kasih nasihat, mendingan kamu cerai aja, mumpung masih muda, jadi masih laku kalau kawin lagi. Cantik, orangnya cantik ya. Terus saya bilang, saya tanya gini, "Bu, emang suaminya udah pukulin ibu berapa lama?" "Ya selama saya kawin lebih dari 20 tahun. Terus saya bilang, "Kalau kayak gitu ibu udah kuat dong dipukulin tiap hari." Terus akhirnya saya bilang, "Oke, sekarang ini deh. Cuma teorinya sudah gampang. Kalau dia marah, kita lawan, terjadi tepuk ya, keluar energi. Sekarang kalau dia marah, diamin aja. Nanti hilang sendiri. Gak bisa Bu Esther, saya juga pengen nyaut lagi." Oke, kalau kayak gitu berdoa dalam hati. Jadi kalau dia ngomel-ngomel terus, kita berdoa. Kalau perlu nyanyi. Tapi nanti dibilang orang gila, biarin, yang penting jangan ditanggapi. Mungkin dia pikir kita saya nasihati gila kali ya, dia pergi ya. Tapi kira-kira 2 minggu kemudian, dia di gereja lari-lari peluk saya. Saya bilang, "Kenapa Bu? Udah cerai?" Enggak cerai. Dia bilang, pulang dari kantor, suami saya juga marah-marah. Ya, tapi terus saya ingat juga saya bilang. Jadi saya nggak nyaut, saya diam, bahkan saya bersenandung. Makin marah, karena kok nggak ditanggapi malah nyanyi kan? Jadi akhirnya dia juga pukul. Tapi anehnya, waktu saya dipukul, saya nggak sakit. Saya merasa ada yang peluk saya. Ya, bagus dong, puji Tuhan saya bilang gitu. Nah, yang luar biasa Bu Esther, dia tuh kalau marah tuh pulang kantor aja. Tapi besok paginya dia udah jadi orang sadar. Dia bilang gini sama suaminya, "Kemarin kok kamu dipukul diem aja? Kemarin kok saya marah-marahin kamu, kok kamu diem aja?" Terus dia bilang, "Tahu nggak? Waktu kamu pukul saya dalam hati doa dan saya tahu Tuhan Yesus peluk saya. Makanya saya nggak merasa sakit." Nah, dari cerita itu suaminya tidak pernah bergerak. Jadi kembali lagi, kita tetap juga harus berusaha dan yakin Tuhan jaga saya, peluk saya, dan Tuhan lebih dengar orang-orang yang menderita daripada orang-orang yang lagi hidup happy ya. Jadi jangan takut. Dan Tuhan bilang, jangan takut akan suatu pun. Ini ayat-ayat ini sebetulnya di dalam buku ini banyak sekali. Ini cuma saya ambil sekebukanya aja. Ini beberapa nomor. Nggak kelihatan terus. Berapa menit lagi? Lanjut, 12. 17. Oke, lanjut. Itu tadi ya, tiga janji Tuhan. Nah, yang berikut kita tuh harus betul-betul percaya sama Tuhan. Kalau kita nggak mengandalkan Tuhan, kita usaha sendiri dengan kekuatan sendiri, dengan cara sendiri, ya dalam tanda kutip Tuhannya juga ya udah diam aja lah, terserah kamu mau ngapain gitu ya. Tapi di dalam devosi kerahiman, intinya yang mau diajarkan oleh Tuhan Yesus itu hanya 2. Mengandalkan Tuhan dalam segala hal, dan yang kedua berbelas kasih. Itu yang Tuhan mau. Jadi ketemu suami, ketemu istri yang kadang-kadang
kalian untuk berbelas kasih. Gak usah cari di luar-luar, gak usah cari pelayanan kemana-mana, di rumah aja belajar untuk berbelas kasih. Orang yang nyebelin, kalau orangnya baik gampang berbelas kasih, ya. Tapi kalau nyebelin, itulah yang susah. Tapi Tuhan pasti mampukan kita. Ini di 1549. Ini Faustina yang cerita ya. Aku ingin hidup dalam semangat iman. Segala sesuatu yang muncul dalam perjalanan hidupku, ku terima sebagai suatu yang dikehendaki Allah, yang penuh kasih, yang sungguh menginginkan kebahagiaanku. Maka segala sesuatu yang dikirim Allah akan ku terima dengan rasa syukur. Ada seorang ibu, udah umur 90 tahun, dia bilang, aduh saya tuh sangat bersyukur sama Tuhan. Punya anak banyak, punya mantu banyak, punya cucu banyak, semuanya baik. Tapi kayaknya Tuhan ada salah sedikit. Kenapa kasih saya suami yang jelek, suaminya nyeleweng? Saya bilang, ibu, kalau nggak ada si suami yang jelek ini, nggak ada anak enam, nggak ada cucu, nggak ada mantu. Jadi itu satu paket, nggak bisa dipisah-pisah. Karena kalau kamu kawin sama orang lain, pasti yang luar juga lain lagi. Nah, kita sering pilih, tapi Tuhan mau kita dengan yang plus yang minus. Itu kita semua belajar, ya. Belajar untuk bisa hidup lebih baik. Di 1264. Nah, ini Faustina ngajarin kita doa penyerahan, ya. Poinnya antara lain menyerahkan diri seutuhnya dan sepenuhnya pada kehendak Tuhan. Tuhan, kalau ini Engkau izinkan terjadi, mampukan saya untuk menerima, untuk menjalaninya. Udah nggak bisa lain lagi. Jangan bilang, Tuhan saya nggak terima. Gimana orang kenyataannya seperti itu? Tuhan saya makan sehat, olahraga semuanya, loh kok saya kena, misalnya kena hipertensi atau kena yang lain. Terima aja. Karena kalau terima, ini sudah langkah penyembuhan. Daripada kita merawat terus, kita juga nggak bisa apa-apa kan. Lanjut. Apapun yang kau berikan, maksudnya kata-katanya, apapun yang kau berikan akan kuterima. Belajar menerima. Jadi kalau Tuhan kasih, contoh ya, dulu saya dikasih, saya punya anak 3. Anak yang satu oke sekali, yang kedua oke, yang ketiga waduh luar biasa. Ulangan dapat 2 sama dia di pamer-pamer di sekolah. Dianya nggak malu, yang malu pokoknya. Karena pokoknya selalu dapat 9, dapat 10 gitu kan. Disuruh diam, nggak bisa diam. Pernah nggak naik kelas? Aduh, ini kita bolak-balik dipanggil guru gara-gara anak yang ketiga, yang ke-1, kedua lewat. Tapi justru melalui peristiwa itu kita berdua jadi lebih jadi lebih dekat, lebih doa bersama, lebih mikirin ini gimana ya. Jadi disyukuri, bukannya aduh kalau kayak gini mendingan 2 aja. Enggak juga ya. Tuhan sudah kasih dan pasti Tuhan punya maksud. Bimbinglah aku meniti jalan yang kau sukai. Kita doa sama Tuhan, Tuhan bimbing saya untuk menjalani yang Tuhan sukai, bukan yang saya suka. Kita kan kalau doa masih seringnya, Tuhan saya mau ini, mau ini, mau ini, mau ini. Berkati saya Tuhan, amin, pergi. Tuhan belum jawab loh. Tuhan bilang saya sukanya ini, gitu ya. Ini yang Tuhan sukai. Aku menaruh segala pengharapanku pada kehendak-Mu, belajar mengandalkan Tuhan, belajar berserah sama Tuhan. Karena kita tahu Tuhan itu maha baik. Tuhan itu nggak mungkin kasih yang nggak baik. Di firman kan ada orang tua nggak mungkin kasih batu, kasih apa? Ya kasih kalajengking gitu kan? Itu orang tua yang berdosa. Tuhan lebih tahu. Cuma memang kita nggak bisa tahu titik kesananya. Tapi pasti imani segala yang kita alami itu adalah langkah-langkah untuk kita jadi semakin sempurna, semakin menyenangkan Tuhan. Lanjut. Nah ini ya kasih tahu, rahmat Tuhan hanya mengalir pada yang rendah hati. Jiwa yang rendah hati menyenangkan hati Allah. Kita diminta rendah hati karena memang Tuhan Yesus bilang rahmat itu hanya mengalir pada orang yang rendah hati. Kalau tadi ada ibu bilang bosan, belajar bertobat. Karena itu ciptaan Tuhan. Tuhan udah bikin sedemikian rupa, jadi harusnya tidak membosankan. Gimana caranya nggak bosan? Lihat dengan lebih teliti, lama-lama pasti ada sesuatu yang
baru, jadi nggak bosan ya itu ya. Lanjut. Nah, rendah hati ya. Sudah. Sorry, satu. Ya. Rendah hati ini juga beberapa contoh aja dari Gairi nomor 56. Orang yang rendah hati itu bukan merendah, dimarahin, merendah gitu ya, tapi ngaku bahwa saya ini berdosa, saya ini tidak berdaya. Kita bisa ngomong, kita bisa nyanyi, kita bisa punya posisi bagus, kita bisa kaya segala macam. Itu bukan jasa kita. Itu semua Tuhan yang kasih. Bahkan waktu Yesus tanya, kan Faustina bilang begini, Yesus, saya persembahkan pelayanan saya, doa saya, mati raga saya. Yesus bilang, itu bukan punya kamu. Kamu tuh gak punya apa-apa. Terus Faustina juga bingung loh. Kalau gitu, saya punya apa? Yesus bilang, kamu cuma punya kepapaan. Yang kamu punya tuh dosa. Kita nyanyi, kita hebat, kita sehat, kita segala macam itu karunia Tuhan. Jadi jangan pernah kita merasa sombong bahwa saya hebat, saya bisa ini, bisa itu. Enggak. Nah, orang yang rendah hati adalah orang yang sadar bahwa saya ini nggak punya apa-apa di hadapan Tuhan. Yang ada cuma kepapaan, yang ada cuma dosa. Itu orang yang rendah hati ya. Contoh lanjut. Nah, ini juga sama. Orang yang rendah hati adalah orang yang punya keinginan. Jangan kehebatan kita itu diketahui sama banyak orang. Bahkan kalau Suster Faustina maunya, bahkan Tuhan pun kalau bisa nggak tahu bahwa saya menderita. Jadi bukan orang hebat cerita atau sebaliknya orang menderita cerita ke semua orang, gua kan lagi menderita, gua kan susah. Enggak, simpan sendiri karena kita cerita sama orang yang lain juga. Apakah orang itu ikut prihatin? Apakah orang itu bisa ikut bantu cabut penderitaan kita? Belum tentu. Malah ngomongin bahwa ternyata ya bla. Orang yang siap melayani, orang yang bersikap apa adanya. Pernah ada satu saudara saya juga tinggal di kawasan elit. Karena dia tinggal di kawasan elit, dia tinggal di situ karena rumah mertuanya. Jadi mertuanya pindah ke Singapura, akhirnya dia tinggal di kawasan elit. Akibatnya kehidupannya udah nggak sesuai. Kalau misalnya contoh Natalan, kalau kita mungkin kasih kue Natal yang harganya 200-300 ribu, tapi karena tinggalnya di kawasan elit, kasihnya yang 3 juta, 5 juta. Dia memang dapat kue Natal 5 juta. Kalau kita balas ke tetangga, kira-kira kasih yang 500 ribu, kasih yang 200 ribu, atau kasih yang 5 juta juga. Kalau kita apa adanya, ya terserah. Kamu mau kasih yang 5 juta, saya punyanya 200 ribu, kasih, selesai. Tapi ada orang yang gengsi. Masa dikasih yang mahal, saya balas yang mahal. Akibatnya, saya kasih juga yang mahal. Akibatnya, dapur nggak ngebul, tetap belur, karena uangnya dibeli buat gengsi. Nah, gengsi juga biayanya mahal sekali. Saya pernah punya bos. Bos ini sangat dekat dengan waktu itu ketua PSSI. Saya dengar sendiri, dia ketua PSSI itu minta sumbangan dana. Dia bilang, oke, saya kirim 600 juta waktu itu ya. Saya bilang, Pak, kita kan lagi nggak punya uang, Pak. Tenang, nanti saya pinjam. Di situ baru Tuhan kasih tahu, orang yang mempertahankan gengsi lebih mahal, lebih bahaya daripada yang lain. Jadi gengsi itu akibatnya apa? Dia kirim 600 juta, dia utang. Akibatnya apa? Apakah orang itu berterima kasih? Enggak. Di otaknya dia, kalau saya perlu donatur, saya cari dia lagi. Makin babak belur lagi. Jadi apa adanya? Ada yang kasih, ada yang tidak kasih. Ini saya buat kasihnya tas murah meriah. Tapi akibatnya apa? HP saya nggak pernah ketinggalan karena biasanya hilang atau di mana. Dan yang kedua, untuk Porta Santa. Jadi kemana-mana tinggal keluarin aja, udah ke Porta Santa di mana-mana. Saya sama Haryanto lagi berburu Porta Santa ceritanya. Kita sudah berapa 57 tempat ya. Bukan jumlahnya, tapi saya cuma mau sharing. Waktu tahun 2015-2016 kita Women Kristi juga betul-betul berburu Porta Santa. Dalam tanda kutip ya kita hidup biasa-biasa saja, tapi di dalam kehidupan itu sungguh-sungguh merasakan kedatangan Tuhan. Bukan berarti aman sentosa dari segala macam ya. Haryanto di bypass, saya naik mobil di Pontianak di Kalimantan tabrakan, bahkan sudah mau
terjun ke apa? Ke jurang. Orang-orang Dayak di situ bilang, untung Bu, minggu lalu ini ada yang terjun dan mati gitu ya. Terus saya berpikir, waduh kalau saya mati gimana tanggung jawab saya sama Charles sama Aan, karena waktu itu saya yang nyetir gitu ya. Jadi ikut Tuhan bukan berarti semuanya mulus, tapi saya yakin ada penyertaan Tuhan. Karena waktu itu Aan cerita, waktu kan kita nggak biasa depan pakai seatbelt, tapi belakang kan nggak pakai seatbelt. Jadi waktu mobilnya nabrak yang jembatan, muter, mau terjun, itu yang di belakang itu betul-betul bergonjang-ganjing gitu ya. Tapi puji Tuhan tidak ada yang luka, tidak ada yang sakit, dan Aan waktu itu cerita seperti ada yang peluk, sehingga dia nggak merasa. Tapi dia bilang loh, Bu Esther, ikut Tuhan kok mengalami hal ini. Saya bilang nggak salah, itu kamu berarti nggak beriman. Justru dengan mengalami ini saya punya satu konfirmasi bahwa dengan ikut Tuhan, dengan berdoa malaikat Tuhan dikirim sama Tuhan untuk melindungi saya. Tapi kenapa masih celaka? Itulah puji Tuhannya, berarti saya tahu Tuhan menyertai saya. Jadi kita nggak bisa merasakan Tuhan kalau kita nggak mengalami masalah. Kalau hidup tenang-tenang aja, akhirnya lama-lama kita pikir nggak perlu Tuhan. Tapi dengan permasalahan yang ada, kita tahu Tuhan ada, Tuhan dari doa kita ya. Lanjut, tidak bela diri kalau dicela. Ini masih banyak sekali yang nggak bisa ikut cara ini. Diomongin sedikit aja udah marah. Saya dulu di kantor dibilangin bahwa Bu Esther sok-sokan, muka jelek kayak gitu. Saya pikir muka saya jelek ya. Saya lihat kaca, enggak kok, kata Pak Haryadi paling cakep sedunia. Terus gimana orang itu? Ya orang itu makanya rusak, selesai. Karena kita bela diri pun kita nggak dapat apa-apa. Malah kita kesel, ya kan? Anggaplah mata dia yang salah, urusannya selesai. Apalagi kalau yang ngomong itu nggak selevel. Nah kita kadang-kadang lupa. Tukang sayur atau siapapun, kalau ribut terus kita ngerasa bener dia ribut. Terus saya bilang, kamu selevel nggak sama dia? Enggak, ya udah selesai. Ya, bukan merendahkan ya, tapi maksudnya kita harus bisa memutuskan ini penting nggak buat saya? Nggak penting. Ya. Lanjut, menanggung penderitaan dengan sukacita. Nah, ini yang harus kita praktekkan. Kalau susah, jangan nyalahin orang, tapi sukacita. Tuhan, saya menderita bukan karena sebab saya bersukacita karena saya punya credit point di surga. Amin. Saya ya, lanjut. Kayaknya waktunya udah habis. Ya, ini kesimpulan. Kita mau ada hidup di zona mujizat, mau kita hidup di luar, pilihannya di kita. Kalau saya ingin ajak Bapak Ibu, mari berdiri di zona mujizat. Artinya saya percaya sepenuhnya pada Tuhan, saya berharap sepenuhnya pada Tuhan, dan saya tahu Tuhan mengasihi saya, dan Tuhan mau saya mengasihi orang lain. Kalau kita ada di zona itu, apapun yang terjadi, kita sudah mengalami mujizat Tuhan. Itu satu ya. Kedua, cinta ini dari Diary. Cinta yang besar dapat mengubah hal-hal kecil menjadi hal besar. Hanya cintalah yang memberikan makna pada kegiatan-kegiatan kita. Jadi apapun yang kita lakukan, satu dasarnya cinta. Dengan cinta yang besar, walaupun kita melakukan hal kecil, contoh sekali lagi sebelum tutup. Kalau Bapak Ibu di rumah atau ibu-ibu lah di rumah, ada banyak sampah di rumah, nyapu, nggak ada pembantu, nyapu sendiri. Terus biasanya nggak pernah disuruh nyapu. Kalau di rumah sendiri mungkin mau beres saja. Mungkin di rumah mertua, ke rumah mertua disuruh nyapu, nggak pernah pegang sapu. Terus apa yang dilakukan? Itu sampahnya dikemanain? Atau disuruh nyapu, happy apa nggak happy? Ayo, pernah ke rumah mertua nggak sih? Misalnya contoh ya, saya misalnya disuruh rumah mertua, Esther nyapu di rumah lagi nggak ada mbak. Terus saya saya nyapu dengan ogah-ogahan, karena kan memang tujuannya bukan mau nyapu. Terus cari panti nggak ada, terus sampahnya banyak, terus ternyata di rumah itu ada permadani. Kan? Nah, susul udah pernah praktek ya? Kan? Saya cuma disuruh membersihkan lantai, nggak bilang sampahnya dikemanain. Nggak usah saya pusing, saya masukin ke
sederhana seperti itu. Atau yang paling gampang lagi sekarang ke toilet, suka tarik tisu kan? Bapak Ibu pakai tarik tisu nggak? Beneran di dalam toilet nggak ada yang tahu, dipakai sebanyak-banyaknya terus sebagian masukin tas. Ada nggak yang praktek begitu? Ada, kata Romo. Poinnya kadang kita tidak berdosa, tapi kita nggak melakukan dengan kasih, karena kalau kita habisin, mungkin orang lain pasti kebagian 2-3 orang yang keempat nggak kebagian, padahal dia mau BAB setengah mati, mau diapain gitu kan? Nah, tanpa kita sadari kita tidak melakukan dengan kasih. Jadi mulai dengan hal kecil, air, matiin, irit, hemat, pokoknya semuanya Tuhan lihat. Nggak peduli orang lain. Kita mau, kita hidup, lakukan berdasarkan